warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zafrarianda dengan NIM 2019-30348 dari Program Studi D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya mengenai analisis pengendalian piutang tak tertagih untuk produk asuransi kredit pada PT Askrindo cabang Yogyakarta pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Yang pertama mengenai latar belakang. Akibat adanya pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai bidang, terutama pada bidang ekonomi di Indonesia. Salah satu yang terdampak adalah pada sektor UMKM. Banyak UMKM yang gulung tikar sekitar 40% pada saat pandemi COVID-19. Padahal UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian negara karena efisiensi kinerjanya yang dapat membantu kemandirian ekonomi dengan sumber pendanaan yang tidak terlalu besar. Nah, dalam hal ini asuransi dinilai mampu mempermudah UMKM dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 untuk bangkit dari keterpurukan. Perusahaan asuransi saat ini mempunyai tantangan terbesar di tengah pandemi COVID-19 untuk mempertahankan serta meningkatkan penjualan produk di tengah adanya pandemi COVID-19. Dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk, perusahaan asuransi menawarkan produk asuransi kredit kecil dan menengah yang dapat membantu para pelaku UMKM. Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak kendala, baik secara teknis maupun kegiatan operasionalnya. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini, UMKM terus mengalami perlambatan dan hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan risiko atas pembayaran yang tertunda dari nasabah atau pelaku UMKM dan peningkatan kerugian kredit pada asuransi itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan adanya piutang tak tertagih. Nah, pandemi juga mengakibatkan perusahaan asuransi kurang optimal dalam menjangkau bank sebagai penghubung antara perusahaan dan juga nasabah, sehingga berdampak pada turunnya premi atau pendapatan pada perusahaan asuransi. Penurunan kinerja dan kapasitas debitur telah meningkatkan resiko kredit perbankan. Perbankan semakin selektif dalam menyalurkan kredit di tengah tingginya resiko kredit akibat melemahnya permintaan karena melambatnya kegiatan ekonomi terkait pandemi COVID-19. Nah, dalam mengatasi tantangan terkait adanya piutang tak tertagih itu dibutuhkan sebuah sistem pengendalian yang baik. Salah satunya adanya sistem pengendalian internal atau bisa diartikan sebagai suatu cara untuk mengukur, mengawasi, dan mengarahkan struktur organisasi dengan cara memeriksa serta meninjau keakuratan dan juga validitas pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Nah, PT Askrindo Indonesia di cabang Yogyakarta atau PT Askrindo ini datang hadir menawarkan produk yang bernama produk asuransi kredit kecil dan menengah. Dalam menawarkan produknya, PT Askrindo ini bekerja sama dengan bank sebagai penyalur dan juga tertanggung. Namun akibat adanya COVID-19 ini, kegiatan usaha pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang membuat peningkatan risiko kredit perbankan akibat turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya demand kredit baru. Nah, hal tersebut mengakibatkan perbankan lebih selektif dan penyaluran kredit mengingat tingginya risiko kredit. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya penjaminan risiko seperti produk asuransi kredit yang dilaksanakan oleh PT Askrindo untuk menjamin risiko atas tidak dilunasinya kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada debiturnya, sehingga dapat menjamin bank atas risiko yang diberikan debiturnya. Selain itu, Askrindo ini produk asuransi kredit dapat memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan. Nah, piutang premi pada PT Askrindo ini terjadi akibat adanya produk asuransi kredit ini. Piutang premi dapat terjadi
ketika polis sudah diterbitkan namun belum membayar premi yang sudah ditentukan dalam kontrak asuransi. Piutang premi yang tinggi mengakibatkan timbulnya piutang tak tertagih. Hal ini karena premi yang telah jatuh tempo belum terbayarkan. Pada data piutang premi tak tertagih PT Askrindo cabang Yogyakarta pada tahun 2019 hingga 2021. Data di atas atau data yang disebutkan pada tabel PT Askrindo itu sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada piutang tak tertagih tahun 2020 sebesar 737 juta meningkat setara 360 juta dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 piutang tak tertagih sebesar 9,52 miliar meningkat drastis sekali dari tahun sebelumnya yang hanya 737 juta. Nah, berdasarkan uraian yang saya jelaskan, perlu analisis lebih lanjut mengenai pengendalian piutang tak tertagih untuk produk asuransi kredit pada PT Askrindo Cabang Yogyakarta pada tahun 2019 hingga pada tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah, penulis membatasi pembahasan masalah. Yang pertama hanya sebatas pada PT Askrindo Cabang Yogyakarta pada tahun 2019 hingga 2021 dan juga hanya terfokus pada produk asuransi kredit kecil dan menengah. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengendalian piutang premi untuk produk asuransi kredit kecil dan menengah pada PT Askrindo Cabang Yogyakarta pada tahun 2019 hingga pada tahun 2021. Yang kedua, bagaimana efektivitas sistem akuntansi penagihan piutang tak tertagih untuk produk asuransi kredit pada PT Askrindo Cabang Yogyakarta pada tahun 2019 hingga 2021. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian piutang premi yang diterapkan pada PT Askrindo Cabang Yogyakarta untuk produk asuransi kredit kecil dan menengah. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas sistem akuntansi penagihan piutang tak tertagih untuk produk asuransi kredit kecil dan menengah pada PT Askrindo Cabang Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi asuransi, yaitu perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana pihak tertanggung membayarkan premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Yang selanjutnya ada piutang. Piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Tujuannya adalah meningkatkan laba. Yang selanjutnya adalah piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini timbul akibat adanya resiko piutang yang tidak terbayarkan oleh nasabah atau debitur. Yang keempat ada metode penghapusan piutang. Metode penghapusan piutang ada dua. Yang pertama metode penghapusan langsung dan yang kedua ada metode penyisihan. Metode penyisihan dibagi menjadi persentase penjualan dan juga persentase piutang. Yang kelima ada penjaminan atau proses peningkatan tingkat resiko. Pada penjaminan adalah proses peningkatan berhak menerima atau menolak debitur yang mengajukan kepada tertanggung atau bank. Yang selanjutnya ada premi, sejumlah nominal yang disepakati pemegang polis dan tertanggung, dibayarkan pada saat polis akan diterbitkan. Yang ketujuh ada outstanding premi. Nah, outstanding premi terjadi ketika premi yang melebihi batas ketentuan waktu yang telah ditentukan pada kontrak asuransi namun belum terbayarkan. Yang kedelapan ada polis. Nah, polis ini adalah perjanjian asuransi antara nasabah dengan perusahaan asuransi.
Yang kesembilan ada pengendalian piutang. Nah, pengendalian piutang ini sangat penting dilakukan untuk menjaga piutang agar tetap lancar dan juga diharapkan dapat meningkatkan operasional perusahaannya. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal ini dibagi menjadi 3. Ada pengendalian preventif, yaitu pada saat pencegahan, mencegah adanya masalah yang terjadi. Yang selanjutnya ada pengendalian detektif atau mencari masalah dan sudah terjadi. Yang selanjutnya ada pengendalian korektif atau penyelesaian masalah dari pengendalian detektif. Yang ke-12 ada asuransi kredit, memberikan jaminan atas tunggakan kredit yang dipinjamkan kepada UMKM melalui bank ataupun non-bank. Nah, selanjutnya ada skema asuransi kredit. Pada bagian di atas, yaitu yang pertama ada perusahaan asuransi yaitu PT Askrindo, yang kedua ada tertanggung, dan kedua ada debitur tertanggung. Pada saat proses pertama yaitu debitur tertanggung mengajukan kredit kepada tertanggung yaitu bank. Yang kedua, proses kedua adalah sebelum direalisasikannya oleh bank tertanggung atau bank mengajukan kepada PT Askrindo untuk dijaminkan, atau bisa juga penjaminan ini melalui proses untuk menilai apakah debitur tertanggung ini layak mendapatkan pengajuan dari bank. Nah, yang ketiga ini ada penerbitan surat penawaran dari Askrindo jika menyetujui kepada bank atau tertanggung. Jika bank menyetujui penawarannya, nah PT Askrindo ini akan menerbitkan polis yang mana polis ini akan diberikan kepada debitur tertanggung. Yang selanjutnya adalah dasar hukum pengelolaan piutang. Pada pernyataan ini, untuk melakukan pengelolaan piutang, pernyataan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK T06/2010 tentang kualitas piutang Kementerian Negara atau lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih. Selanjutnya ada sistem pengendalian piutang tak tertagih pada perusahaan asuransi dengan grade yang lebih tinggi sebagai pembanding. Di sini peneliti mengambil salah satu contoh perusahaan asuransi yaitu PT Prudential Life Assurance Tulung Agung, karena merupakan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang mempunyai ketangguhan finansial yang melebihi minimal target internal yang ditetapkan oleh reguler, terlihat dari tingkat solvabilitasnya perusahaan. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hapsa tahun 2018 tentang analisis pengendalian piutang untuk mengurangi resiko piutang tak tertagih pada PT Sinarmas Multifinance cabang Pelaju Palembang. Yang kedua, penelitian terdahulunya adalah mengambil dari Rofiqoh Azurani pada tahun 2021 tentang analisis sistem penagihan outstanding premi PT Prudential Life Assurance Tulung Agung. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Srigar pada tahun 2018 tentang analisis penerapan akuntansi piutang untuk mencegah piutang tak tertagih pada PT Laris Jaya. Yang selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Teguh dan Ardiana pada tahun 2021 tentang analisis pengendalian piutang untuk meminimalisir resiko piutang tak tertagih pada koperasi serba usaha Arta Gunakrawon. Selanjutnya ada penelitian Kuncara yang dilakukan pada tahun 2019 yang berjudul tentang pengendalian internal dalam pengendalian piutang tak tertagih. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Yang kedua ada lokasi penelitian, yaitu pada PT Askrindo Kredit Indonesia atau PT Askrindo cabang Yogyakarta. Yang selanjutnya ada data penelitian.
Data penelitian pada penelitian ini adalah data primer, yaitu pada penelitian ini dilakukan dari wawancara. Yang kedua, data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen surat perintah pembayar, dan surat tagihan terkait piutang. Yang selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Objeknya yaitu sistem pengendalian piutang tak tertagih pada PT Askrindo, dan juga subjeknya adalah PT Askrindo pada bagian keuangan dan juga underwriting. Dan selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara yang pertama dokumentasi, yang kedua ada wawancara. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Nah, metode deskriptif ini adalah analisis untuk menggambarkan cara pengelolaan piutang dengan menganalisis data melalui pengambilan keputusan, penagihan, klarifikasi, analisis, dan juga interpretasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengelolaan piutang terhadap resiko piutang tak tertagih. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah dan kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.